Ini penjelasan polisi kenapa baru tangkap anak bos toko roti. Sejumlah warganet menganggap polisi lambat menangani kasus penganiayaan anak bos toko roti, George Sugama Halim, 35, terhadap pegawai wanita berinisial D. Mereka merasa polisi baru mulai bekerja usai video penganiayaan George terhadap D viral di media sosial. Adapun D mengalami penganiayaan oleh George pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Dia membuat laporan polisi, LP, di Polsek Cakung keesokan harinya atau tanggal 18 Oktober tahun 2024. Akan tetapi George Sugama Halim baru ditangkap polisi di Anugerah Hotel Sukabumi, Cikole, Sukabumi, Jawa Barat, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dini hari. Penjelasan polisi, Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali mengatakan, penyidik mulai menindaklanjuti laporan kasus penganiayaan anak pemilik toko roti, George Sugama Halim, 35, terhadap pegawai orang tuanya berinisial D sejak November tahun 2024. Lilipali menyebut, pada penyelidikan awal, penyidik Polres Metro Jakarta Timur memeriksa korban dan para saksi kasus tersebut. Hal ini disampaikan Lilipali menjawab tudingan publik yang menganggap polisi lambat menangani kasus ini dan baru mulai bekerja usai video penganiayaan George terhadap D viral di media sosial. Kan ada tahapan-tahapan, ada SOP yang harus dilakukan oleh penyidik. SOP dalam tahap penyelidikan itu apa? Tahap penyidikan itu apa? Itu kan harus dilalui, kata Lilipali di Polres Metro Jakarta Timur, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Karena laporannya ke kami bukan karena kasus viral, laporannya seperti pidana umum biasa. Jadi karena laporan ke kami itu pidana umum biasa, maka tindakan penyidik adalah melakukan langkah-langkah sesuai yang diatur SOP, tegas dia. Menurut Lilipali, langkah penyidik telah sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Kami tidak bisa loncat, langsung menangkap George. Itu sudah berjalan, sudah sebulan lebih. Laporan polisi, baru viral, ucap dia. Pada pemeriksaan awal saat George masih berstatus saksi, Lilipali menekankan, D tidak menyertakan video penganiayaan pelaku seperti yang belakangan viral di media sosial. Itu tidak disampaikan oleh pelapor kepada penyidik. Itu dari awal. Nah, penyidik tahu viral ini baru. Oh, ini ternyata ada video, kenapa dia tidak mau sampaikan kepada kami? Ujar Lilipali. Laporan ini sesuai dengan pidana umum biasa, tanpa ada kasus-kasus viral berawalnya, sehingga kami melaksanakan tindakan sesuai dengan SOP yang diatur dalam Perkap dan Perkabareskrim, kata dia lagi. Jika penyidik langsung menangkap George tanpa menyelidiki terlebih dahulu, kata Lilipali, polisi justru bisa dihantam balik habis-habisan oleh pengacara. Karena semua itu kan asas praduga tak bersalah, yang kita harus junjung tinggi. Equality before the law, yang juga kami harus jujur. Dan SP2HP itu sudah kami kirim sebenarnya. Satu kali yang sudah kami kirim, pungkas dia. Anak bos kini ditahan. Nicholas Ari Lilipali mengatakan penahanan terhadap George dilakukan terhitung Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, setelah George ditetapkan sebagai tersangka. Sudah di BAP sebagai tersangka dan pada hari ini kita melakukan penahanan terhadap saudara tersangka GSH, kata Nicholas. Barang bukti yang diamankan penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur diantaranya patung, loyang kue, mesin EDC, dan kursi dilemparkan pelaku kepada korban Dwi Ayu Darmawati. Penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur juga sudah mengantongi hasil visum et repertum dari RS Polri Kramat Jati atas luka diderita akibat penganiayaan dilakukan George. Dan penyidik sudah melakukan VER dan selanjutnya barang bukti yang disita oleh penyidik antara lain yang pertama adalah kursi, patung, mesin EDC dan juga loyang, ujarnya. Nicholas menuturkan dari hasil pemeriksaan George mengaku menganiaya Dwi lantaran kesal korban menolak mengantarkan makanan ke ruang kamar pribadinya. Sementara Dwi mengaku menolak permintaan karena George menyuruhnya dengan kalimat tak sopan, dan sebelumnya Dwi sudah pernah menjadi korban kekerasan dilakukan George. George lalu melempar korban menggunakan barang-barang hingga mengakibatkan korban mengalami pendarahan di kepala, memar di tangan, kaki, paha dan pinggang. Tersangka merasa kesal, dan terjadi argumentasi, dan mengakibatkan korban makin emosi dan selanjutnya melakukan penganiayaan terhadap korban atau pelapor itu sendiri, tuturnya.
George anak bos toko roti pernah pukul kakak dan banting ibu. Beginilah tabiat George Sugama Halim anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang aniaya karyawati sampai kepalanya bocor. Ternyata George Sugama Halim bukan hanya baru beraksi sekali ini. Anak bos toko roti bernama George Sugama Halim yang arogan menghantam kepala karyawati menggunakan kursi sambil mengamuk ternyata kerap berulah. Selain aniaya dan hina korban babu miskin hingga mengaku kebal hukum meski korban lapor polisi, ternyata George juga melakukan penganiayaan. Penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti kepada pegawai ayahnya ini rupanya juga bukan hanya sekali. Hal ini diakui oleh D, karyawati yang menjadi korban penganiayaan bos toko roti tersebut. Menurut pengakuan D, kebal hukum yang diungkapkan oleh GSH pertama kali saat dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja. Bilang saya, miskin. Babu. Terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum. Gitu. Ujar D dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com. Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Lalu D pun melakukannya. Akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci maki. Iya, pernah dilempar tempat solasi kena kaki saya dan meja. Tapi pas dilemparin meja, enggak kena saya. Dihalangin teman saya juga di situ, kata dia. Beruntung atas pelemparan tersebut, D tidak mengalami luka yang serius. Kakinya hanya mengalami memar setelah mendapatkan kekerasan dari anak bosnya itu. Kejadian itu adalah aksi pelemparan pertama GSH kepada D. Kejadian kedua adalah Oktober tahun 2024 lalu. D dilempar lagi dengan berbagai barang padat oleh GSH sebab enggan mengantarkan makanan ke kamar pelaku. Sebelumnya, seorang pegawai toko roti di Cakung diduga menjadi korban penganiayaan oleh GSH. Video rekaman insiden ini viral di media sosial, menunjukkan kejadian yang diduga terjadi pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Dalam video itu, korban terlihat dihantam dengan kursi, mengakibatkan luka di kepala. Menindaklanjuti beredarnya video tersebut, unit reskrim Polsek Cakung segera mendatangi lokasi kejadian. Polisi menyebut GSH menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya. Jelas Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana. Amarah GSH langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban. Tambahnya, saat ini, tim gabungan Polres Metro Jakarta Timur dan Polsek Cakung masih melakukan penyelidikan terhadap kasus penganiayaan ini. Sosok George Sugama Halim anak bos toko roti yang aniaya karyawati, kini nantang. Sebelumnya diberitakan sosok George Sugama Halim anak bos toko roti yang kejam dan aniaya pegawainya kini disorot. George Sugama Halim terkini juga sudah dilaporkan korban yakni Dwi Ayu Darmawati, 19. Namun kasus penganiayaan yang dilakukan George anak bos toko roti tersebut mandek 2 bulan. Kini, George menantang netizen. Dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari tribunjakarta.com. Di media sosial Instagramnya George Sugama Halim mengunggah sebuah tulisan. Bukan tulisan permintaan maaf kepada Dwi, tapi ucapan yang cenderung menantang netizen. George Sugama Halim menulis jika ada yang ingin memberikan komentar kepada dirinya untuk menghubungi nomor WhatsApp 081285219500. Terpantau George Sugama Halim memang menonaktifkan kolom komentar Instagramnya. Yang mau komen bisa WhatsApp saya 081285219500. Tulis George Sugama Halim.